Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NPM 1811100137, kelas C semester 6. Saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah pembelajaran matematika di SD atau MI. Pada soal nomor 1, yaitu hakikat pembelajaran matematika pada dalam kehidupan sehari-hari untuk peserta didik. Jadi, pembelajaran matematika sangatlah berguna untuk kehidupan sehari-hari karena dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan proses hitung menghitung. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu berbelanja. Pada berbelanja itu mengalami proses tentang hitung menghitung, yaitu ukuran mata uang. Jadi, pembelajaran matematika sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran matematika itu sebagai dasar untuk mempelajari matematika lebih lanjut dan pada mata pelajaran lainnya. Untuk seorang guru di SD atau MI itu harus mengajarkan matematika kepada peserta didik agar mereka memahami tentang perhitungan, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Kemudian contoh pembelajaran matematika yang dalam kehidupan sehari-hari itu di lingkungan peserta didik. Contohnya yang dimana peserta didik diberikan uang saku jajan untuk membeli makanan di sekolahan yang diberikan oleh orang tuanya. Dengan begitu, dengan mata uang, maka peserta didik mengalami proses berpikir tentang penjumlahan, pembagian, dan pengurangan terkait uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan guru dalam mengajar matematika di kelas itu memahami karakter siswa. Kemudian guru juga memiliki pemahaman yang memadai tentang matematika yang akan diajarkan guru kepada peserta didik. Dan juga guru itu harus memiliki ide yang kreatif dalam mengajar agar peserta didik dapat lebih mudah memahami dan menangkap materi yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah memahami tentang matematika, tentang mata uang, tentang penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kemudian soal nomor 2, yaitu model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi, dan penjelasan tersebut bagaimana langkah Anda sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud. Nah, kasus nyatanya itu seperti contohnya itu guru mengajar di kelas itu mengajar di kelas pelajaran matematika itu menggunakan alat peraga, yaitu peraga berbentuk bangun datar. Nah, dengan bangun datar ini guru menjelaskan apa pengertian tentang bangun datar, macam-macam bangun datar, bentuk-bentuk bangun datar, dan sifat-sifat bangun datar. Setelah guru menjelaskan selesai tentang bangun datar, kemudian guru memerintahkan siswanya untuk mengamati bangun datar yang dibawa oleh guru tersebut di dalam kelas, untuk diamati bagaimana bentuknya, bagaimana panjang lebarnya, kemudian bagaimana warnanya. Setelah waktu selesai mengamati, maka siswa diminta guru untuk menggambar alat peraga bangun datar tersebut yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian
Dengan proses sudah mengamati kemudian menggambar, maka melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu dengan mengingat-ingat bentuk bangun datar yang telah dijelaskan oleh guru, yang telah dibawa guru di dalam kelas tersebut. Dengan begitu siswa akan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, dan mengingat-ingat kembali. Kemudian setelah selesai menggambar, guru bisa meminta siswanya untuk maju di depan kelas mempresentasikan hasil menggambarnya, bagaimana bentuknya dan bagaimana warnanya. Bisa juga guru meminta siswa untuk menyebutkan nama-nama bentuk bangun datar, macam-macamnya. Bisa, itu sudah melatih berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang buatlah peta konsep yang berkaitan dengan PMFI. Peta konsep pembelajarannya yaitu yang pertama, guru harus menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang akan dipelajari hari itu. Yang kedua, guru memulai pembelajarannya. Yang ketiga, siswa diarahkan sesuai tujuan guru. Yang keempat, siswa mengembangkan masalah yang diajukan oleh guru. Yang kelima, siswa memberikan jawaban kepada guru dan guru mengarahkan sesuai hasil tujuannya. Contohnya itu pembelajaran berkelompok. Pembelajaran ini yang menyenangkan, berpikir logis, sehingga juga kerjasama, melatih kerjasama. Seperti dalam kelas, guru membuat siswa berkelompok, yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 6 peserta didik. Kemudian selesai membagi kelompok, maka guru akan menjelaskan materi-materi yang dipelajari pada saat hari itu. Kemudian di sela-sela menjelaskan materi, maka guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada siswanya yang berbentuk kelompok tersebut. Kemudian guru mengajukan pertanyaan, memerintahkan siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika mereka ada yang berhasil menjawabnya benar, maka guru akan memberikan hadiah. Maka dari itu, siswa akan lebih bersemangat untuk mencari jawaban dan berpikir bekerja sama, sehingga mereka akan mendapatkan hadiah. Kemudian terdapat kelompok yang benar menjawab pertanyaan guru. Kemudian guru memberikan hadiah, yaitu berupa roti 1 bungkus yang berisi 6 buah. Kemudian guru memberikan roti tersebut kepada muridnya. Kemudian guru berkata, guru memerintahkan untuk membaginya sendiri kepada teman-temannya. Dengan proses tersebut, maka siswa akan mengalami secara tidak langsung berproses memecahkan masalahnya sendiri, yaitu dengan bagaimana membagi roti 1 bungkus itu agar terbagi rata dengan teman-temannya yang berjumlah 6 orang tersebut. Dengan pembelajaran tersebut, maka guru mengajarkan memecahkan masalah sendiri dan juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, dan peserta didik tidak mengalami kebosanan. Menjawab pertanyaan nomor 4 tentang lagu bilangan kardinal dan ordinal. Contoh lagu bilangan kardinal seperti ini. Contohnya, 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan,
3 jari kiri digabung jadi 6, jadilah atap rumah tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Lagu bilangan ordinal. Contohnya, setiap angka punya penyebutan, setiap angka punya ikatan. Bilangan 10, itulah namanya. Angka 1 disebut yang pertama, angka 2 disebut yang kedua, angka 3 disebut yang ketiga, angka 4 disebut yang keempat, angka 5 disebut yang kelima, angka 6 disebut yang keenam, angka 7 disebut yang ketujuh, angka 8 disebut yang ke-8, angka 9 disebut yang ke-9, angka 10 disebut yang ke-10. Itulah nama-nama angka. Akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu simulasi tentang penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penjumlahan. Arti penjumlahan itu sesuatu yang ditambah maka hasilnya akan bertambah. Contohnya nih, Ibu punya 4 pena, isi pena 2 Ibu berikan ke Damar. Nah, jika Ibu berikan lagi ke Damar 2, maka hasilnya ada berapa? 4. Dihitung coba. Pinter. Jadi sesuatu yang ditambah itu hasilnya akan bertambah. Ibu akan menjelaskan tentang pengurangan. Pengurangan itu adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan bilangan dari kelompoknya. Contohnya nih, kan Damar punya 4 isi pena. Jika diberikan Ibu 2 sini, jadi Damar masih punya berapa? 2 isi pena. Jadi sesuatu yang dikurang maka hasilnya akan berkurang. Pembagian nih, arti pembagian yaitu menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Contohnya, Ibu kan punya 1 jajan nih yang isinya nggak tahu berapa di dalamnya. Nah, Ibu meminta Damar untuk membagi isi jajan ini dibagi 2, dibagi Damar sama dibagi Ibu. Silakan dibuka terus dibagi. Ada berapa nih isinya? Ada 6 ya. Nah, Ibu minta Damar dibagi 2, dibagi Ibu sama dibagi Damar. Jadi harus berapa dikasih Ibu? Harus dikasih berapa? 3. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Ada berapa hasilnya? 3. Pinter.